Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rizkinya kepada kita semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, waktu luang, sehingga Allah Ta'ala mempertemukan kita di pertemuan yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala usaha ketaatan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana hamba-hamba Allah yang beriman saling berlomba-lomba menggapai ketakwaan. Keistimewaan bulan tersebut di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggu para syaitan, dan setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan para ahli neraka, dan itu setiap malamnya, dan itu hanya di bulan tersebut. Dialah bulan suci Ramadan, yang mana tentunya kekhususan tersebut bagaimana cara kita menyambutnya. Apakah menyambutnya dengan sibuk sendiri dan lalai dengannya, atau dengan buang-buang waktu, atau justru malah tidak suka dengan datangnya bulan tersebut? Waliyadu billah. Karena sebagian dari kita ketika mendengar kabar bulan tersebut merasa berat hati, merasa ada yang mengganggu dari aktivitasnya. Maka jangan seperti itu. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, yang mana mestinya kita bahagia, senang sebagai hamba Allah yang beriman dengan datangnya sebuah tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebagai hamba yang saleh, hamba yang beriman, tentunya menyambut bulan suci Ramadan dengan taubat, dengan memperbanyak istighfar, dengan taubat yang nasuh, dan juga berazam, tekad yang kuat untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar-benar memanfaatkannya, dan juga memakmurkan waktu-waktunya dengan amal saleh, berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap usahanya dan membantu dirinya dalam menunaikan segala bentuk ibadah ketaatan kepadanya. Oleh karenanya tentunya kita sebagai hamba Allah butuh figur sosok siapa generasi terbaik yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Tidak lain ialah para generasi salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka juga para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu yang singkat? Kalaulah tidak singkat, kita bilang singkat, karena memang hidup ini
lebih singkat daripada kehidupan di alam barzakh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang alam barzakh hanya sekedar ziarah. Sekedar ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sekiranya alam barzakh sekedar ziarah, maka bagaimana dengan kehidupan dunia? Maka dari itu, mumpung ini masih di awal-awal bulan Ramadan, kita kudu ngerti dan memahami bagaimana para salaf dulu memanfaatkan bulan Ramadan ini. Di antara amal-amal saleh yang dilakukan oleh para generasi salaf terdahulu adalah puasa. Tentunya ini puasa menjadi kewajiban bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan juga keutamaan yang begitu banyak sekali, di mana Allah taala di samping Allah mewajibkan ibadah puasa, jika Allah memberikan keutamaan ibadah puasa tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illas syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu ada takarannya dengan hitungan, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu beda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kecuali puasa, karena itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabah min ajli. Seorang hamba ini meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya. Dan keutamaan seorang yang berpuasa begitu besar, yaitu mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan ketika berbuka. Tentunya semua jiwa, fitrahnya manusia itu merasa bahagia ketika datang waktu berbuka. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menimpali sebuah hadis. Hadis tersebut di mana beliau mengatakan seorang manusia itu tidak senang ketika kebutuhannya itu ditahan, dan di antara bentuk kebutuhannya makan, minum dan syahwat. Lalu kemudian dibebaskan kembali, maka dia bahagia dengan itu. Akan tetapi hak kebahagiaan hakiki, hakikat kebahagiaan sebenarnya adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaannya luar biasa, di mana dalam hidupnya dia belum pernah melihat sosok siapa Rabb-Nya, tapi dia mengimani tersebut, dan dia akan mendapatkan sebuah perjumpaan yang begitu indah kelak nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang beramal baik akan mendapatkan ziyadah. Al-husna di sini surga, dan ziyadah adalah tambahan, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan bisa ketemu dengan Rabb-Nya. Maka tidak dipungkiri lagi bahwa ini pahala yang begitu melimpah ini tidak akan terjadi hanya bagi seorang yang menahan makan dan minumnya saja, tapi juga dia harus memperhatikan dalam puasanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, dusta, berbohong, dan perkataan yang lainnya mengundang amarah Allah Ta'ala, wal amala bihi, dan amalannya, maka Allah tidak butuh sama puasanya. Jadinya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan apapun yang dapat merusak ibadah puasa tersebut. Bagaimana ceritanya seorang hamba dalam kondisi taat kepada Allah, dia bermaksiat kepadanya,
yang itu menjadikan ibadahnya rusak. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, mari kita jaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang merusak, terlebih lagi dari pandangan, pendengaran, dan yang lainnya. Sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'ak waliyasum basarak an maharimillah." Kalau kamu puasa, maka hendaknya, harusnya pandanganmu dan pendengaranmu ikut puasa dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan wajawarihak, dan anggota badanmu dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, dalam berpuasa ini kita melatih diri, belajar menahan diri, mengontrol diri. Ini kesempatan yang terbaik bagi kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun figur salaf terdahulu dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan adalah al-qiyam, menegakkan qiyamul lail, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menegakkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh iman. Jadi menegakkan qiyamul lail itu atas dasar iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ini seremonial awal-awal Ramadan rame, lantas kemudian kalau sudah mendekati Lebaran sepi. Bukan seperti itu. Kita menegakkan ibadah itu karena emang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin karena ini perintah Rabbnya, yakin karena akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak peduli dengan kanan kirinya. Itulah sejatinya sebenarnya kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, dan harapannya hanya kepada Allah. Dari usahanya dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 hingga 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Dan hamba-hamba Rahman yang mana mereka berjalan di atas muka bumi hauna. Hauna di sini dalam artinya dia merendahkan dirinya. Dia tidak sombong. Dia tidak merendahkan orang lain. Dia selalu merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Kalau dia melihat seorang lebih tua, dia menganggap dia lebih dulu Islamnya. Kalau ada yang masih kecil, dia memandang, oh dia masih sedikit dosanya, saya lebih banyak dosanya. Kalau ada yang memandang, kalau bertemu dengan sejawatnya, dia merasa dirinya lebih bodoh darinya. Demikianlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, mesti merendahkan dirinya, tidak congkak, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa, oh saya ini begini, saya begitu, saya lebih lama ngajinya. Tidak seperti itu. Akan tapi selalu memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil mengatakan tentang dirinya, mengatakan berkata kasar tentang dirinya, qalu salama. Mereka mengatakan selamat, selamat. Tidak menimpali dengan hal yang buruk. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Dan mereka di malam hari diisi dengan sujud dan qiyam. Demikianlah da'bus salihin, jejaknya para orang-orang saleh
yang mana mereka merutinkan qiyamul lail. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih, la tad'u qiyamal lail, kalian jangan tinggalkan qiyamul lail. Maka fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'ahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan, beliau walaupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi mungkin agak malas, beliau tetap menunaikan salat walaupun dalam kondisi duduk. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sosok potret Khalifah Ar-Rasyid yang kedua, bagaimana beliau dengan malam-malamnya, disebut dalam riwayat mengatakan yusolli minal lail masya Allah, beliau sholat dari awal malam sekehendak beliau, lama, hatta idza kana nisfal lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Lantas kemudian ketika di pertengahan malam beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepala keluarga. Jangan dibiarkan anak-anaknya tidak salat. Jangan dibiarkan istri-istrinya tidak salat karena kasihan. Justru kita kasihan kalau mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, sabar untuk mendidiknya, sabar menegakkannya. Memang tidak sekali dua kali jadi, butuh kesabaran, apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Dalam mendidik itu butuh tarbiyah. Tarbiyah itu oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala seperti sina'ah, produksi. Dalam memproduksi itu ya tentunya tidak sekali jadi, bim salah bim jadi ya. Dalam mendidik, apalagi anak-anak kita, butuh waktu proses yang lama. Kita harus sabar mendidik mereka untuk sadar akan salat. Oleh karenanya ini kewajiban bagi kepala-kepala keluarga untuk sabar dengannya ya, jangan sering-sering dimarahi, justru malah mereka menjauh dari kita sebagai orang tua. La nas'aluka rizqan, Allah berfirman, kami tidak minta kepadamu rizki. Nahnu narzukuk, justru kami yang ngasih rizki kamu. Jangan takut akan rizki ke depannya. Allah sudah ngatur itu semua, tinggal kita usaha saja. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik lil taqwa, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa kana Ibnu Umar yaqra'u hadhil ayah, adapun Ibnu Umar membaca ayat ini, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih, disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Adapun siapapun dia, huwa qanitun ana al-lail, dia tenggelam dengan nikmatnya qiyamul lail sepanjang malam, sajidan dengan sujud, wa qa'iman dengan tegak menegakkan salat, yahdharul akhirah, dia selalu mengingat-ingat akhirat, hati-hati tentang akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dia berharap kasih sayang rahmat Tuhannya. Qala dzaka Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ibnu Umar mengatakan itu tentang Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Berkata Ibnu Abi Hatim,
Beliau mengatakan inna maqala Ibnu Umar dzalika likathrati sholati amiril mu'min Utsman bil laili wa qiraatih. Kenapa Abdullah bin Umar itu sampai mengatakan seperti itu? Karena beliau melihat, menyaksikan sosok khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, di malam harinya diisi dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, hatta annahu rubbama qara'a Al-Qur'ana fi raq'ah. Sampai-sampai dikatakan beliau membaca satu Al-Quran full dalam satu rakaat. Subhanallah. Bagaimana kita dengan mereka yang penuh dengan tidur, yang diisi dengan banyak tidur? Ya, kita dengan generasi salaf begitu jauh. Mereka benar-benar memanfaatkan malamnya, di siang harinya tetap bukan tidur, tetap mengerjakan amal-amal ketaatan yang lain. Dan juga dari sebuah riwayat dari Alqamah bin Qais, beliau mengatakan, "Bittu ma Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lailatan faqama awwal al-lail." Alqamah bin Qais menceritakan, aku pernah bermalam di rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di suatu malam beliau menegakkan salat di awal malam. Tsumma qama yusalli. Kemudian beliau menegakkan salat. Fakana yaqra'u qira'atal imam fi masjid. Maka beliau Abdullah bin Mas'ud ini membaca dalam salatnya sebagaimana imam membaca, dijaharkan. Fi masjid hayyihi yurattil wa la yuraji', mentartil dan tidak mengulang-ulang. Yasma' man haulahu wa la yarji' sautah, yang sekitarnya akan mendengarkan bacaannya dan kemudian tidak kembali suaranya. Hatta lam yabqa minal ghalas illa kama baina adzanil maghrib illa ilal insiraf minha thumma autar. Kemudian sampai menjelang terbit fajar. Bayangkan, menjelang terbit fajar, di malam hari diisi dengan qiyamul lail. Kemudian sebagaimana artinya, maksudnya itu waktunya sampai mendekati fajar. Kemudian beliau witir. Dalam hadis Sa'ib bin Zaid juga pernah mengatakan, kanal qari' yaqra'u bil mi'in, yakni mi'ati ayat. Dan pernah dalam hadis Sa'ib bin Zaid, ada seorang membaca dalam qiyam lail itu satu rakaat itu membaca 100 ayat lebih atau ratusan ayat. Hatta kunna na'tamid al-'asi min tulil qiyam. Dalam qiyamul lail ada seorang imam itu membaca ratusan ayat sampai kita ini bersandaran dengan tongkat karena panjangnya bacaan tersebut. Qala wa ma kanu yansarifuna illa indal fajar. Mereka enggak pergi kecuali kalau sudah sampai fajar. Masya Allah. Bagaimana para salaf mengisi waktu malam-malamnya? Ya, kita harusnya terobsesi dengan mereka. Ya. Juga ini perlu diberi catatan. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk menyempurnakan sholat tarawih kita bersama imam. Ya. Sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang sholat semalam suntuk, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia menegakkan salat, artinya di sini tarawih atau salat isya di malam harinya bersama imamnya sampai imam tersebut pergi, artinya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Hadis riwayat Ahlus Sunan. Lantas apa lagi yang bisa dilakukan atau yang sudah menjadikan rutinitas para generasi salaf ketika Ramadan, yaitu adalah as-sadaqah,
sedekah. Contoh figur yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik generasi salaf. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Pada kondisi beliau itu bukan termasuk orang yang kaya. Posisi bukan orang yang megah-megahan. Kalau kita bisa melihat potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah kita ini jauh lebih baik daripada beliau. Beliau itu disebutkan dalam beberapa ahli sejarah, rumah beliau itu kurang lebih antara 6 kali 7 meter saja, dan terbagi menjadi 2 ruangan, 1 ruang tidur, 1 ruang tamu, dan ranjangnya terbuat dari tanah liat, dan kemudian kasurnya itu dari pelepah kurma, daun kurma. Sederhana sekali, tapi beliau orang yang paling dermawan ya. Bahkan di rumah beliau itu tidak ada makanan kecuali paling tidak kurma atau air putih saja. Masya Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu singgah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk dan belum melihat sekeliling rumahnya, nangis beliau. Begini wahai Rasulullah. Iya. Mau apa lagi? Ya. Mau apa lagi? Sejatinya kehidupan dia itu bagi mereka orang-orang kafir, bukan untuk kita. Dan negeri akhirat untuk kita, bukan untuk mereka. Maka buat apa bermegah-megahan? Tapi beliau dalam bersedekah luar biasa. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi, sangat dermawan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dan kebaikan beliau, kedermawan beliau itu lebih baik dari hembusan angin, lebih cepat. Artinya bahasa Jawa itu apa? Lumo ya. Kalau bahasanya itu nyah-nyoh ya. Ini beri, ini beri. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dari Anas bin Malik, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata, aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Nah, kemudian wa wafaqa dzalika malun indi. Ini sesuai nih, hartaku lagi banyak-banyaknya. Fakultu al-yawma usbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Aku sekarang bakal melampaui Abu Bakrin. Qala faji'tu binisfi mali. Lantas aku datang menghadap Rasulullah dengan setengah hartaku. Setengah harta dari yang kita miliki itu sudah banyak. Ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka beliau Umar mengatakan, faqultu mithlah, ya setengahnya. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau seorang saudagar kaya, membawa dengan semua apa yang beliau miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita lahum. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, untuk mereka, keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Betapa para salaf dulu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Qultu la usabikuka ila syai'in abadan. Kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya wis kalau gitu aku enggak pernah bisa menyaingi kamu selamanya. Ya. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah,
Ini sangat penting bagi kita, figur potret para salaf, untuk membangkitkan gairah semangat beramal soleh. Mungkin kita sering mendengarkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis Nabi SAW, namun kurang tergerak. Nah, kita butuh potret siapa yang harus anda panutin. Inilah para sahabat, bagaimana mereka itu tidak takut akan dunia, dalam bersedekah luar biasa. Ya. Disebutkan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, ketika beliau hijrah ke Madinah dan dibersaudarakan dengan Al-Ansar. Ketika dibersaudarakan, maka seorang sahabat Ansar ini menawarkan kepadanya, wahai Abdurrahman, aku punya 2 kebun kurma yang masih produktif, tak bagi 2, 1 buat saya, 1 buat kamu. Masya Allah, kebun kurma. Yang kedua, saya punya rumah, saya punya 2 rumah, saya bagi 1 buat saya, 1 buat kamu. Ini yang lebih ngeri lagi, saya punya 2 istri, pilih salah satu, tak ceraikan buat kamu. Masya Allah, ini sahabat. Ya. Zaman kita ada seperti itu? Oh, enggak ada. Ya. Kalaupun ada, 1 di antara 1.000.000 orang. Ya. Lantas kemudian apakah Abdurrahman bin Auf aji mumpung gitu? Wah, mumpung ini. Ya, mumpung ada yang nawarin. Kita kan seperti itu kan ya. Mumpung ada yang nawarin lah, enggak apa-apalah kesempatan. Enggak beliau. Enggak usah. Dullani 'alas suq. Masya Allah. Tunjukkan aku di mana pasar. Ya, ithar para sahabat itu Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sedekah yang paling utama adalah ithar. Apa itu ithar? Mengedepankan orang lain walaupun dalam kondisi dirinya butuh. Kalau sedekah dengan cinta itu udah biasa, karena orang itu akan sedekah dengan apa yang dia sukai. Aku pengennya pas buka puasa aja kok, aku pengennya sedekah pas sahur aja, anak bikinnya cuman pas kurma aja, itu udah biasa. Tapi dia sedekah dalam kondisi dia butuh, itu yang luar biasa. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan daripada diri mereka, walaupun mereka itu ada kebutuhan tersendiri. Itulah sedekah yang luar biasa. Ya, kadang yang menghalangi kita dari sedekah itu pemikiran-pemikiran, aku isih butuh. Ya, saya juga butuh. Ya, cobalah bismillah. Karena kebakhilan yang dituruti ini masalah. Ya, apalagi bakhil itu sifat fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia itu bakhil. Ini perlu dilatih. Sehingga dalam banyak ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak manusia untuk bersedekah, untuk memerangi kebakhilan dalam diri manusia. Ya. Dengan alasan apapun, mesti dengan itulah akhirnya nggak jadi. Pengen sedekah, milih-milih dulu. Ini yang bener-bener fakir nih mana? Bukan hanya itu, sing wis ngaji ndi. Ya, dalam sedekah itu ya jangan berpikiran seperti itu. Kalau seperti itu sempit sekali orang-orang. Maka tentunya dalam bersedekah tersebut ketika ada panggilan sedekah, nah ibarat sebagaimana diibaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sedekah itu seperti ibarat jihad fisabilillah. Sebagaimana jihad fisabilillah kudu tetek bahasanya kita. Dalam jihad juga kudu tetek. Kalau nggak tetek serius tenanan ya nggak jadi. Sama hal dengan sedekah. Kalau nggak kita tegel-tegelan dengan harta kita nggak akan jadi. Mengenai itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, di mana potret para salaf dulu, terlebih lagi ketika memasuki bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk bersedekah.
Ya, kita jangan takut akan kehilangan harta yang kita sedekahkan. Mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kita, justru malah akan menambahnya. Dan kita tidak berharap ya dengan sedekah bisa nambah berkali-kali lipat, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa dengan sedekah itu tidak mengurangi. Artinya kita menabung di akhirat kelak. Karena dalam hadis Nabi SAW sebutkan mali mali, hartaku hartaku. Sejatinya harta bagi manusia itu kecuali 3. Yang dimakan dia akan menjadi kotoran, yang dipakai itu kelak akan usang, yang disedekahkan itu yang akan tersisa. Ya. Berikutnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh kita dengan melihat mereka para salaf adalah al-ijtihad fi qiraatil Quran, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka kondisi salaf zaman dahulu bagaimana dengan mereka dengan Al-Quranul Karim? Yang pertama, kathratu qiraatil Quran. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran, banyak-banyakan membaca Al-Quranul Karim dimanapun berada, kapanpun itu. Yang kedua, al-buka inda qiraatih aw sama'ih khusyu'an wa ikhbatan lillahi tabaraka wa ta'ala. Nangis ketika membacanya, kita berusaha nangis. Gimana Ustaz, enggak ngerti artinya, gimana mau nangis gitu. Ya cobalah kalau membaca enggak usah, jangan banyak-banyakan melulu. Tapi coba sesekali itu membaca dengan menghayati isi artinya. Ya, itu yang penting. Itu yang terpenting. Karena ini sesuai selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menenangkan hati. Ya memang walaupun kita enggak ngerti maknanya itu bisa bikin tenang, tapi akan menjadi lebih tenang ketika kita mengerti apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Ketika mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quranul Karim, atau membacanya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, ya karena memang itu syahrul Quran, maka hendaknya seorang hamba muslim memperbanyak membacanya. Dulu generasi salaf itu bagaimana betapa perhatiannya dengan kitabullah. Contohnya disebutkan bahwa Jibril alaihissalatu wassalam itu tadarusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermudarasah setiap di bulan Ramadan. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Dan Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Bayangkan, setiap hari sekali, Masya Allah. Dengan kesibukan sebagai khalifah, tetap beliau masih membaca Al-Quran. Tapi kita dengan segudang kesibukan, justru malah Al-Quran kita tinggalkan. Wa kana ba'dus salaf yakhtimul Quran fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layalin. Dan dulu para salaf itu menghatamkan Al-Quran dalam qiyam Ramadan setiap 3 hari sekali. Artinya mereka dalam qiyam 1 hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Masya Allah, luar biasa. Wa ba'duhum fi kulli 7. Sebagian mereka ada setiap 7 hari sekali. Wa ba'duhum fi kulli 10. Di antara mereka ada yang 10 hari sekali. Fakanu yaqra'unal Qur'an fis shalah wa fi ghairiha. Mereka membacanya di waktu salat ataupun di tempat yang lain. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika di bulan Ramadan beliau itu menghatamkan situna khatmah, 60 kali hatam. Gimana caranya ya? 60 kali hatam.
kita akan bingung karena kita nggak hafal Quran. Ya, beda dengan mereka yang hafal Quran, lancar. Ya, setiap saat dimanapun bisa. Nah, kita baca aja masih gudal gradul kan gitu nggih. Masih tersendat-sendat kan gitu. Gimana mau hatam-hatam? Nah, maka tentunya ini sebagai motivasi bagi kita semuanya. Ya. Walaupun tidak bisa kita seperti mereka, setidaknya mengejar mereka. Ya, berusaha semangat untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Juga Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau apabila masuk bulan suci Ramadan, yafirru min qiraatil hadis, beliau menutup kitab hadisnya, ya, sejenak libur, wa mujalasati ahli ilmi, dan majelis-majelis ilmu tutup dulu, leren dulu. Nah, kalau kita beda ya, kita justru malah majelis ilmu banyak di bulan Ramadan. Banyak sekali, sampai sebagian ustadz tuh nggak sempat, ya, nggak sempat untuk banyak membaca Al-Quran, diminta sana sini. Kasihan ustadz juga, ya tolong kasihani ustadz ya. Ya, jadi jangan suka diminta sana kemari. Kita sibuk dengan Al-Quran. Beliau itu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ketika menutup majelisnya, menutup baca hadis, yaqbal ala tilawatil Quran fil mushaf. Beliau mulai membaca Al-Quran di mushaf. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga bila masuk bulan suci Ramadan, taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Belum meninggalkan banyak ibadah kecuali yang salat yang wajib ya. Dan beliau mulai untuk kembali membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, seorang ahli hadis, rahimahullah, beliau menghatamkan setiap 7 hari sekali. Daiman, setiap saat begitu. Kok mereka bisa produktif gitu loh. Justru ini keberkahan Al-Quran. Ya, dengan kita selalu inayah, perhatian dengan qiraatul Quran, umur kita ini lebih produktif. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin kegiatan kita atau PR kita atau masalah kita nggak selesai-selesai. Nah, ini keajaiban Al-Quranul Karim. Maka tentunya kalau kita pengen urusan kita selesai, maka bantulah dengan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan merutinkan membaca Al-Quranul Karim. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, innama warada fin nahi an qiraatil Quran fi aqalli min 3 alal mudawamah ala dzalik. Ibnu Rajab mengatakan yang dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu kalau berkesinambungan terus menerus. Tapi kalau pada event bulan Ramadan, maka itu tidak masalah. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahr Ramadan wal amakinil mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fa yastahibbul iktsar fiha min tilawatil Quran iktinam li fadilatiz zaman wal makan. Adapun kata beliau tentang waktu yang diutamakan seperti bulan Ramadan atau tempat-tempat yang utama seperti Makkah, bagi siapa yang masuk ke negeri Makkah dan sejenak di situ bukan dari penduduknya, maka disunahkan memperbanyak tilawatul Quranul Karim, memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat. Artinya yang banyak sekali kurang dari 3 hari khatam, ini mumpung bulan penuh dengan keberkahan bulan Ramadan, ini kesempatan yang baik, jangan disia-siakan. Adapun menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, maka di sini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra
Iqra alayya. Beliau Rasul SAW minta dibacakan dari Abdullah bin Mas'ud. Fakultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Aku membacakan kepadamu, sedangkan yang saya baca itu kepadamu diturunkan. Faqala inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang mendengarkan dari selain aku. Qala faqara'tu suratan nisa. Lantas aku pun membaca surat An-Nisa sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana ceritanya bila kami datangkan dari setiap umat saksi-saksi, dan kami datangkan denganmu juga saksi bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuk, cukup. Faltafattu fa idza ainahu tadrifan. Aku pun menoleh, ternyata air mata beliau bergelinang dengan air mata. Ya, beliau menangis di situ. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala lamma nazalat afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ketika turun ayat afa min hadzal hadits ta'jabun, apakah dengan hadis perkataan ini kalian merasa aneh dan kalian tertawa dan kalian tidak menangis? Fabaka ahlus suffa hatta jarat dumu'uhum ala khudutihim. Maka ahli suffah saat itu, ahli suffah itu para sahabat yang tinggal di masjid yang di belakangnya, itu nangis semuanya, mengalir berlinang air mata. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassahum baka ma'ahum. Ketika Rasulullah mendengarkan tentang mereka, merasa tersentuh, ikut nangis bersama mereka. Fabakaina bibukaihi. Kita pun ikut nangis dengan nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Maka beliau bersabda, tidak akan masuk neraka siapa yang nangis karena takut kepada Allah. Waqad qara'a Ibnu Umar surat Al-Mutaffifin. Suatu ketika Ibnu Umar membaca surat Al-Mutaffifin sampai pada ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana semua manusia bangkit menghadap Rabbul Alamin. Fabaka hatta kharra. Beliau nangis sampai pingsan. Wamtana'a min qiraati ma ba'daha. Beliau sampai tidak bisa melanjutkan ayat setelahnya. Juga dalam riwayat yang lain, wa an Muzahim bin Zufar qala shalla bina Sufyan ats-Tsauri. Suatu ketika Sufyan ats-Tsauri salat bersama kita di waktu maghrib. Beliau membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Al-Fatihah. Ya, kita ini Al-Fatihah kayaknya enteng gitu ya, lewat gitu. Beliau membaca iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Beliau nangis, fabaka hatta qata'at qira'atuh, sampai terputus suaranya, nangis-nangisnya. Tsumma 'ada faqara alhamdu, kemudian kembali lagi ngulangi dari awal. Ya, Masya Allah bagaimana mereka tentang Al-Quranul Karim. Juga ini yang terakhir, dalam riwayat Ibrahim ibn al-Ash'ath berkata, sami'tu Fudailan yaqulu dhata laylah wa huwa yaqra'u surat Muhammad. Aku pernah
mendengar Fudail bin Iyad itu mengatakan di waktu malam membaca surat Muhammad dalam kondisi beliau menangis dan mengulang-ulang ayat walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum, dan sungguh kami akan nabluwannakum, uji kalian sampai kami tahu siapa orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kalian, orang yang benar-benar sabar, dan wa nabluwa akhbarakum, dan kami uji tentang kalian, pemberitaan tentang kalian. Wa ja'ala yaqul, beliau mulai mengatakan wa nablu akhbarakum wa yuraddid wa tablu akhbarana, dan beliau mengatakan wa nablu akhbarakum, dan kami uji tentang kalian, dan ulang wa tablu akhbarana in balauta akhbarana fadahtana wa hatakat astarana innaka in balauta akhbarana ahlaktana wa azabtana wa yabki. Beliau mengatakan, dan engkau ya Allah akan memberikan kabar tentang kami, apa yang kami lakukan, dan bila engkau menguji tentang kami, apa yang kami lakukan, maka sungguh engkau ya Allah membuka aib kami, membuka semua aib kami. Sungguh engkau apabila engkau menguji, membuka tentang kami, engkau membinasakan kami dan mengazab kami, sehingga beliau menangis. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh kita dengan meniru figur sosok para salaf adalah al-julus fil masjid hatta tatlu asyams, duduk di masjid habis subuh sampai terbit fajar matahari, artinya sampai terbit isyraq ya. Nah ini kebiasaan da'bus sholihin ya, seperti kita, tapi bukan untuk kajian terus ya, capek yang isi, tapi untuk ngaji, zikir, kemudian untuk mengakui diri ya, itu penting, dan ini kebiasaan para salaf dulu. Dan Nabi SAW idza shallal ghadah, bila salat fajar, jalasa fi musallahu hatta tatlu asyams, hadis riwayat Imam Muslim. Beliau ketika salat, beliau duduk sampai terbit matahari. Dan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa yang salat fajar berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk zikir, ngaji sampai terbit matahari, thumma shalla raq'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan tamah, maka dia seperti pahalanya itu seperti haji dan umrah sempurna. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadza fi kullil ayyam, ini di sepanjang hari. Gimana ceritanya itu di hari-hari bulan Ramadan ya, maka tentunya kita manfaatkan sebaik mungkin. Toh hanya berapa menit? 30 menit ya, 35 menit, 40 menit, tidak lama. Duduk sejenak untuk mendapatkan pahala yang begitu luar biasa ini. Apalagi kita yang belum diberikan izin untuk umroh ataupun haji. Ini kesempatan, apalagi bulan suci Ramadan. Demikian ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dengan apa yang sudah dijelaskan dari potret kehidupan para salaf di bulan suci Ramadan menambahkan hamasah semangat kita dalam mengisi-ngisi waktu kita di bulan Ramadan dengan penuh ketaatan, dan harapan kita adalah semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.